Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka. Didukung oleh Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran ini memberikan petunjuk hidayat kepada hal yang lebih lurus, yang lebih istiqamah, yang lebih baik, yang lebih ideal, yang lebih luhur, yang lebih agung. Sesungguhnya keagungan, kemuliaan, kehebatan intelektual ketika seseorang mengikuti bimbingan Al-Quran. Man ja'ala Al-Quran amamah, yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, tuntunannya, gadahu ilal jannah, maka Quran itu akan membimbing dia ke dalam surganya Allah, membimbing dia ke dalam surganya Allah, jannatul syuhud fid dunya, jannatul khulud fil akhirah. Dan barang siapa yang menjadikan Quran wara'a dhahri, menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Quran itu akan menjurakkan dia, mendorong dia ke dalam api neraka. Waliyadz billah min dzalik. Al-qalb alladzi laisa fihi al-Quran kal baitil kharib. Nabi bilang hati yang di dalamnya tidak ada Al-Quran bagaikan rumah bobrok, rumah kosong yang lama tidak dihuni, gak nyaman, gak tentram. Dekat kepada orang-orang tersebut pun juga rasanya itu galau, gak tenang, gak tentram. Mau tenang, mau tentram, mau bahagia, mau tumanina, mau damai, baca Al-Quran. Kapan terakhir kamu baca Al-Quran dan berlinang air mata saat membacanya? Sayyidina Ikrimah sahabat Nabi Muhammad, Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu ketika dia memegang Al-Quran, membuka mushaf, baru melihat Al-Quran tersebut, beliau ini menangis sambil berucap kalam Rabbi, kalam Rabbi, kalam Rabbi, firman Tuhanku, firman Tuhanku, firman Tuhanku, hingga dia menangis histeris. Belum membaca, baru melihatnya saja. Begitu juga Sayyidina Rabi' bin Khaytham, salah seorang tabi'in, sahabat dari Abdullah bin Mas'ud, ketika membaca Al-Quran pun demikian, gak jarang sampai histeris, berlinang air mata. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca Al-Quran, menangis, berlinang air mata, bahkan sampai terjatuh pingsan daripada membaca Al-Quran tersebut. Kemudian sakit dan dijenguk. Gara-gara apa? Terlalu khusyuk di dalam membaca Al-Quran radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan Al-Quran tersebut dibaca oleh Rasulullah SAW dengan linangan air mata. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau cerita, saya disuruh oleh Nabi Muhammad, ya Abdullah bin Mas'ud, iqra' alayya Quran, bacakan Quran kepadaku. Maka Abdullah bin Mas'ud bilang, ya Rasulullah, aku bacakan Al-Quran, sedangkan engkau yang membawakan Al-Quran itu kepadaku. Dia bilang, aku ingin mendengar dari orang lain. Maka dibacakan dari surat An-Nisa hingga sampai kepada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana ketika esok hari kiamat kami datangkan saksi dari setiap umat, para nabi-nabinya, dan kami bawakan engkau menjadi saksi atas umatmu. Maka aku mendengar Rasulullah berkata, hasbuk, cukup, cukup. Kemudian aku melirik kepada Nabi Muhammad, aku lihat Rasulullah menangis dengan deras, tangisan air matanya. Masya Allah. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW ketika dikumandangkan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh para nabi mereka, yang mereka gala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Tuhanku, umatku memboikot Al-Quran. Saya tidak memboikot Al-Quran. Kapan terakhir kamu baca Al-Quran? Kapan terakhir kamu membaca Al-Quran? Dengan linangan air mata, dengan khusyuk, dengan kehadiran hati. Quran memanggil kita. Dan sungguh para ulama yang terdahulu, mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Wa ma'al Quran figarani, selalu berjalan seiring dengan Al-Quran. Itu salah seorang ulama, Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamal al-Lail disebutnya. Itu beliau membaca Al-Quran
Dan itu kalau dia membaca Al-Quran, dia merasakan kelezatan yang luar biasa. Sampai dia bilang, saya kalau bulan Ramadan tidak mau baca Al-Quran di siang hari. Kenapa? Kalau saya baca Quran di siang hari, saya tenggelam dalam kenikmatan Al-Quran hingga tidak merasakan lapar dan haus. Dan saya mau merasakan lapar di bulan Ramadan. Jadi saya rubah siang itu dengan zikir dan amalan lain, malam baru saya mulai baca Al-Quran. Radhiyallahu anhu warḍah. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau apabila bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran siang 1 kali, malam 1 kali. Kalau Ramadan 30 hari, hatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Radhiyallahu anhu warḍah. Kita sekarang sudah pertengahan Ramadan, sudah lewat lebih dari setengah Ramadan. Berapa banyak ya Al-Quran yang sudah kita baca? Sudah hatam atau belum? Atau jangan-jangan belum mulai sama sekali? Bagaimana nasib Al-Quran di rumah kita? Al-bait alladhi yuqra'u fihi Al-Quran yatara'a li ahli sama' kama tatara'a nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran terlihat bercahaya oleh penghuni langit, sebagaimana penghuni bumi melihat bintang yang bercahaya di langit. Terangi rumahmu, terangi hatimu dengan Al-Quran, terangi kuburanmu dengan Al-Quran. Bukan orang yang baca, kamu yang baca. Hingga kuburanmu terang, hatimu terang, keluargamu menjadi terang, rumahmu menjadi terang dan damai dengan keberadaan Al-Quran. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pererat hubungan kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka, didukung oleh